Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Sales Engineer. Ya, kali ini gue mau coba bahas mengenai tips wawancara kerja. Biasanya buat para fresh graduate nih di masa pandemi ini, ya kan, anak baru lulus tuh biasanya nggak begitu punya banyak tips-tips. Nah, ini coba gue kasih tips sebagai bahan pertimbangan teman-teman kalau seandainya wawancara kerja. Oke, yang pertama itu lo harus tidur tepat waktu dan sarapan. Jadi pertama nggak boleh begadang supaya besoknya itu lo fit dalam kondisi prima. Ya, itu dulu yang pertama. Tidur tepat waktu, paginya sarapan. Yang kedua, pakai pakaian yang rapi, bersih, sopan, profesional. Ya, jadi jangan juga pakai kaos oblong. Ya, profesional lah, kayak orang mau kerja itu gimana. Oke. Yang ketiga, ketika lu dipanggil wawancara, yang harus lu pelajari adalah gimana sih perusahaan ini. Jadi lu cari tahu dulu tentang perusahaan itu, bergerak di bidang apa, kemudian apa yang diproduksi, kemudian roles dari pekerjaan yang ditawarkan ke lu itu apa. Jadi itu harus lu pelajarin sebagai bahan pertimbangan dari interviewer, dari HR manager misal. Artinya lu bener-bener serius untuk bisa kerja di tempat mereka. Nah, yang keempat, begitu masuk ke ruangan interview, lu jabat tangan HRD-nya dengan penuh percaya diri, ya kan? Begitu datang, salaman, apa kabar, ya kan? Kalau bisa langsung kenalan, halo Pak, saya Agus, atau halo Bu, saya Agus, gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, posisi lu ketika salaman, dipersilahkan duduk, baru lu duduk, ambil posisi yang tegap, ya. Ambil posisi tegap begini, dengan elegan gitu ya, pasang wajah seramah mungkin, senyum, ya kan. Jadi jangan juga begitu duduk, jangan ya. Jadi posisi tegap, senyum, pasang wajah ramah, ya kan. Kemudian ketika interview berlangsung, tatap mata interviewernya, tatap mata HRD-nya. Jadi jangan juga ketika proses interview teman-teman alihkan pandangan. Itu menunjukkan bahwa lu nggak serius gitu. Kalau dia nanya gitu kan, artinya lu nggak serius. Nah, posisinya harus kita harus beradu pandangan dengan HRD-nya. Jadi kita benar-benar menyimak apa yang dia sampaikan, apa yang dia tanyain, dengan kita menatap HRD-nya gitu. Kemudian, nah, ini biasanya ketika proses interview nih ada pertanyaan yang coba ceritakan tentang diri Anda gitu. Tell me about yourself. Ini kadang bikin kita panik. Begitu ditanya tell me about yourself gitu ya. Coba ceritain tentang diri Anda, padahal di CV kan udah ada tuh nama, siapa, apa segala macam ya. Kebanyakan kita panik begitu langsung saya Agus dari lulusan teknik mesin, nah gitu kan. Nah, sebenarnya yang mau ditanya sama HRD-nya itu bukan tentang itu. Jadi ini sebenarnya pertanyaan pamungkas. Begitu diminta untuk coba ceritakan tentang diri Anda, ya kan, yang harus teman-teman jawab adalah ceritakan bagaimana sukses sebelumnya, kemudian sukses di pengalaman sebelumnya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya pengalaman organisasi, ceritain tentang pengalaman organisasinya, kemudian ceritain tentang
bagaimana teman-teman mengelola kegiatan, menjadi ketua pelaksana misal di suatu kegiatan ya. Itu salah satu sukses kita yang kita ceritain, yang related dengan posisi yang ditawarkan. Nah, kemudian setelah kita ceritain tentang suksesnya seperti apa, kita tunjukkan poin, strength point dari diri kita itu apa. Jadi begitu ada pertanyaan, coba ceritakan tentang diri Anda. Jadi jangan jawab, sekali lagi ya, jangan jawab tentang biodata gitu, karena itu di CV sudah ada. Jadi bukan itu yang HRD mau sebenarnya. Pertama tadi sukses di pengalaman sebelumnya, kemudian ceritakan strength ya. Kekuatan kita apa sih, kemampuan kita apa sih, kelebihan kita apa sih yang related dengan posisi yang ditawarkan sama kita. Nah, kemudian ketika ditanya tadi tell me about yourself, S yang ketiga itu ceritakan tentang situasi yang diharapkan di perusahaan tersebut ya. Misal mengharapkan perusahaan yang punya strong leader, strong team gitu ya. Situasi apa sih yang kita harapkan, yang ideal di suatu perusahaan itu seperti apa? Nah, itu kita sampaikan gitu ya. Dan itu kita akhiri dengan ketika semua itu sudah kita lakukan. Nah, ini tips berikutnya adalah jangan pasif. Jadi selama proses interview, teman-teman harus aktif untuk bertanya kembali. Jadi interview itu jangan dianggap sebagai tanya terus jawab. Enggak gitu. Jadi begitu nanya, kita nanya 1 kali, kita jawab 2 kali, dia akan memberikan respon 3 kali. Kita bisa menanya balik gitu. Ya kan? Jadi misal menceritakan tentang tadi kita lagi jabarin soal sukses, soal strength, soal situasi yang kita harapkan, kita tanya balik ke HRD, apakah perusahaan ini seperti yang saya harapkan, ya kan? Jadi ada feedback dari kita. Ya, ketika diminta bertanya, biasanya di akhir sesi tuh HRD akan nanya, ada yang mau ditanyain nggak gitu kan? Nah, itu teman-teman harus nanya. Kalau misalnya memang ternyata ada rules dari pekerjaan kita yang kita belum begitu clear, kita boleh tanyain gitu kan. Atau misal kita mau nanya soal perjalanan dinas seperti apa gitu, apakah kita orang yang stay terus di kantor, atau ada perjalanan dinas, atau ada training ke luar negeri misalkan. Nah, itu perlu kita tanyain. Artinya ada feedback ketika proses interview. Nah, mungkin tadi ada 1, 2, 3, 4. Gue ulang ya. Pertama, tidur tepat waktu sama sarapan. Kemudian yang kedua, pakai pakaian rapi. Yang ketiga, pelajari tentang perusahaannya. Yang keempat, jaga tangan begitu masuk. Yang kelima, duduk dengan posisi tegap dan juga wajah yang seramah mungkin, senyum. Yang keenam itu tatap muka. Begitu ditanya tatap muka. Yang ketujuh, jabarkan tadi ketika ditanya tell me about yourself, ya kan. Yang kedelapan itu jangan pasif. Nah, teman-teman harus ada feedback gitu ya. Nah, semoga tips ini berguna buat teman-teman, dan teman-teman yang masih fresh graduate terutama ya, bisa diterima kerja di perusahaan impiannya. Oke, mungkin sementara itu dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.